Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsala alaina nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam liyahdiyana bi hidayatihi ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jama'allahu fihi sifatil kamilin. Amma ba wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, sehat lahir batin, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah di masjid yang mulia ini. Selanjutnya, mari kita juga selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik bahagia di dunia, lebih-lebih nanti bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bulan ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, bulan dilahirkannya insan yang paling mulia, pemimpin seluruh umat manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan utusan yang membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang mau beriman dan taat beragama. Beliau juga membawa kabar menakutkan untuk mereka yang angkuh dan tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada bulan Maulid ini mari kita tingkatkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga dengan rasa cinta itu kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau, Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Cinta kepada Nabi Muhammad bukan sekedar dengan mengucapkannya saya cinta, saya suka, saya demen, bukan hanya seperti itu. Tetapi salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan menyebut-nyebut nama beliau. Dalam hal ini bisa diartikan dengan cara sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ciri seseorang yang benar-benar mencintai adalah sering menyebutkan orang yang ia cintai. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, barang siapa mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya. Ketika ada seseorang mengatakan bahwa ia mencintai Nabi namun ia tidak pernah membaca sholawat, maka ia belum termasuk orang yang benar-benar mencintai Nabi. Nabi bersabda, inna aulan nasi bi yaumil qiyamati
aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang lebih sering membaca sholawat kepadaku. Untuk itu, senyampang momen masih di bulan Maulid, mari kita berusaha untuk sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat merupakan hal yang sangat positif bagi para pembacanya, karena satu sholawat saja pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali, dihapuskan 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Siapa yang paling banyak sholawatnya, dialah yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Di saat semua manusia bingung, berharap pertolongan, mereka berbondong-bondong mendatangi ke bapak kita Nabi Adam alaihissalam agar memberikan syafaat di hari kelak nanti. Semua berbondong-bondong, berduyun-duyun mendatangi bapak kita Nabi Adam, minta pertolongan, minta syafaat. Apa kata Nabi Adam? Saya bukan pemilik syafaat, saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kamu semua. Coba pergi dari saya, temuilah Nabi Nuh. Akhirnya semua berbondong-bondong, berduyun-duyun mendatangi Nabi Nuh untuk meminta syafaat atau pertolongan. Nabi Nuh pun juga mengatakan, saya tidak bisa memberi syafaat pada kalian, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Lantas semua berduyun-duyun, berbondong-bondong mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun juga berkata, saya tidak bisa memberi syafaat kalian, pergilah kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun juga mengatakan, saya tidak bisa menolong kalian, pergilah kepada Nabi Isa. Semua berbondong-bondong Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Saya bukan pemilik syafaat, saya tidak bisa menolong kalian semua, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah. Maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu diterima, mintalah maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang bisa menolong kita, yang bisa memberi syafaat kepada kita kelak di yaumil qiyamah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari di pertengahan bulan Maulid ini kita berusaha untuk banyak membaca sholawat kepada beliau agar kita nanti mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Selanjutnya, bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad yang paling konkret adalah dengan meneladani beliau, meniru perilaku beliau, melakukan perintah-perintah beliau, melaksanakan ajaran-ajaran beliau dan sunnah-sunnah beliau, serta menjauhi larangan-larangan beliau. Hal ini karena di dalam Nabi terdapat suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat patut untuk diikuti oleh para umatnya. Karena dengan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam menjalani hidup ini, maka kita akan selamat dalam menjalani kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Merayakan hari kelahiran beliau juga merupakan wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi
penerang dan petunjuk bagi manusia. Syekh As-Sari As-Saqati berkata, barang siapa yang menghadiri majelis maulid Nabi Muhammad SAW, maka sungguh ia telah hadir di pertamanan surga, karena ia menghadiri majelis tersebut hanyalah karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Senang dan gembira karena kelahiran Nabi merupakan hal yang sangat baik dan ada dampak positif yang kembali kepada kita. Hal ini seperti cerita tentang paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Ia mendapatkan keringanan siksa khusus pada hari Senin karena merasa gembira saat Nabi dilahirkan. Bahkan ia membebaskan budak Suwaibah karena senangnya pada hari Senin Nabi dilahirkan. Abu Lahab saja yang nyata-nyata telah kafir, bahkan Al-Quran telah menetapkan sebagai orang yang celaka, masih diberi balasan keringanan siksa setiap hari Senin gara-gara senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita kaum muslimin yang beriman bertakwa, kalau kita senang juga dengan kelahiran Nabi, tiada lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, semoga kita semua tergolong orang-orang yang diberi kekuatan untuk selalu bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak membaca sholawat, bisa menjalankan perintah-perintah beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau, serta beradab sebagaimana adab-adab beliau, dan akhirnya nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha wattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.